Wih, nggak boleh nyebrang bos, lihat dulu bos. Lihat bos, merah. Enggak, lagi nyala kamera. Oh gitu. Ini harus habis, kalau habis dipukulin. Nah, gimana ya bang? Gimana ya bang? Mantep banget bro. Mantep banget ya. Datang lagi di Jepang di video buat tempat kartunya yang memperbolehkan gua ngetes main gitu, dan orang Jepang yang mau main sama gua. Gokil, seru banget. Ya, ini udah hampir jam 11 malam dan baru gue yang pulang. Dan hari ini juga gue yang paling lama cabut dari sininya. Karena yang lain tuh dari jam 8, jam 6 pagi udah cabut. Gue baru keluar dari Airbnb tuh jam 12. Jadi hari ini full seharian gue hunting kartu Pokemon, datengin beberapa toko di Ikebukuro. Sama yang paling penting sih itu sih, experience main langsung sama orang Jepang gitu. Untungnya gue bawa deck nih. Deck Apple gue internasional. Gue tadi datang ke Bokurano Card Shop kalau nggak salah di Ikebukuro. Kalau nggak salah itu gue main di Bokurano Card Shop. Jadi ketika gue datang tuh kan itu tempatnya kecil gitu, tapi ada meja buat main. Dan ketika gue datang tuh pas banget mereka lagi ada weekly. Jadi itu baru pada selesai. Terus gue langsung ngerasa kayaknya gue bisa main deh di sini. Terus nggak berapa lama tuh pada bubar. Ya gue masih sambil liat-liat kartu aja gitu kan. Terus pas sudah agak sepi, gue mulai tanya gitu ke staffnya, kayak gue boleh coba main nggak di sini? Main biasa aja gitu sama siapapun yang ada dah. Kebetulan ada anak kecil lagi latihan gitu, lagi main. Cuman gue ngelawan anak kecilnya, gue lawan emaknya. Jadi kayaknya masih muda gitu lah. Terus gue main, dia pakai deck Dragapult. Terus juga sempat gantian juga, gue pakai deck dia pakai deck gue. Jadi walaupun bahasanya lumayan tersendat-sendat ketika main, cuman kayak, oh ngerti ini kartunya buat apa gitu. Terus kami juga bisa translate lah ya, ada Google Translate dan segala macem. Cuman ya seru gitu pengalaman. Terus habis itu gue tanya kayak, anak lu main deck apa? Main deck Garde. Gue kayak, aduh nggak bisa nih gue kalau lawan Garde.
Beruntung tuh anak kecil tuh. Nah, emaknya ini nih pakai deck boxnya Rotom. Gue langsung kayak, wih, lu beli di mana nih? Terus ngobrol-ngobrol kan. Terus selesai, gue bilang kayak, gue pengen lihat anak lu main ya, gitu. Terus habis itu gue liatin anaknya main pakai Garde, gue kayak, wah, jago juga nih bocil. Udah, terus habis dari toko itu, gue cabut lagi nyari-nyari card shop yang lainnya. Terus habis itu ke Pokemon Center Ikebukuro itu rame banget anjir. Gue muter-muter deket store, terus habis itu ada satu tempat emang official buat tempat main TCG-nya. Terus gue lihat kayak, oh ini kita bisa masuk nih free. Soalnya di tulisannya gitu kan. Terus gue kayak, ini kalau gue datang sendiri gimana? Terus katanya, oh lu bisa ngajakin siapapun di sini buat main. Terus gue, oh ya udah, boleh deh. Ya udah gue iseng aja gitu, gue datang masuk. Terus ada satu orang lagi duduk sendiri, gue kayak, wanna play with me? Terus habis itu kayak, Chinese card is okay. Gue bilang oke, nggak apa-apa. Karena gue juga bukan kartu Jepang kan, gue pakai Indonesian oke. Dia juga tahu gitu decknya, jadi akhirnya main. Dia pakai Garde, pas main, wah gue kalah terus tuh. Habis itu selesai main baru kenalan, terus habis itu dia ngasih tahu kalau kan ngomongnya susah tuh dia tuh. Terus gue bilang udah nggak apa-apa, lu translate aja. Terus habis itu dia tulis translationnya begini, I'm a professional gamer. Gue kayak, pro player anjir ternyata. Makanya gue pas main kayak anjir nih jago banget. Terus jadinya hari ini gue mendapatkan pengalaman dan experience yang seru banget ya. Bisa main sama orang lain selain teman-teman gue. Gue bahkan nggak pernah main di Pokegym atau lokal card shop di Indonesia gitu. Gue pertama kali main langsung di Jepang. Mantep, seru-seru. Nanti mungkin pulang dari sini gue bakal coba main di card shop lokal. 気づく体感君とそこで二人逃げ出すハイウェイクラッチつなぐ消え去る風景 Hari gue mau nonton ini anime 100 meter. Anjay, sirah. Berarti kita ke set naik ya. It is time, it's the perfect summer night. And those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something wrong. I just hope and bite my tongue. Cause you've been told too many times before. Yeah, you've been told so many times before. So I'm gonna try with something new. And I've never said that I love you. When the line between us just fades and blurs, that's the time when we just don't need more words. Cause you've been told too many times before. Yeah, you've been told so many times before.
Brewek. Ini brewek. Ada salinannya, Pak. Invoice. Ada salinannya. Invoice. Ya, Jepang. GGWP. Tapi bahagia itu apa, Bang? Ya lu cari sendiri. Bahagia ya. Bisa sih. Ini tepatnya rada terpencil ya. 風呂場の鏡に住んでるキッチンで割れた皿のことあれは誰のせいでもない頭痛は誰も畳まない誰も認めない今でもキッチンの壁にカビが生える君が悪魔退治するまでプロペラを回して飛行船で遊んで悪魔はここにいるルミネのエレベーター下るとアイドルが審査員にいる黒い金が入るレベル文春がバキだその奴隷となるスタンプラリティビショープードルが増える石鹸でできた高いビールあくる日には入り込めないプロペラを回して飛行船で遊んでプロペラを回して飛行船で遊んでハムは買い物でステレスパゲティペイラードワンダラン大工さんも頑張る私も頑張るサイトランス踊る Tiba-tiba ada di Osaka cuy. Aneh banget. Kenapa di Osaka Pak tiba-tiba Pak? Saya harus ngambil titipan. Gua sekalian lah. Jadi ini improvisasi aja. Harusnya Iya. sih tripnya cuma Nagoya ya. Iya, tapi Nagoya, Shizuoka, Tokyo. N-nya ngantukan ya. Ngantuk N-nya. Bos, Jadi tiba-tiba di Osaka deh. sana bukan? Sini. どうでもいいようなことをうだうだうだうだ言ってるあいつの人生クソだらけ才能ないなら無理やさっさとそんなの諦めお前と一緒にすんなよボケ大きなお家はいらない車
Ya, bersama Cecil yang ada di video apa The Translator itu ya. Kayak bahasa Jepang, di video bahasa Jepang 3 tahun lalu. Yoi. Ya udah 3 tahun lalu. Ini udah 3 tahun lalu. Gila. God. Kapan balik Indonesia? Bulan depan. Bulan depan. Liburan doang kan tapi. Liburan doang. Sampai bertemu lagi. Sampai Di mana? Di Bali. Di Bali. Kita lanjutkan tato. Ya saya gojek dari Jepang. Saya gojek dari Jepang. Pas dia lah anjir. 説教マウンという量コミカス上司と先輩仕事押し付けてくんじゃねえボケ気づいたらもう傷だらけ合わない靴のせい幸せにならないでいいのよあなたは照り明かんで ミステリーテック東京孤独なる僕をぐちゃぐちゃに引き裂いてくれ余計な関わりを持ちたくない僕を包み込んでくれるかな Jadi pas awal trip ini, lebih tepatnya hari kedua setelah gue nyampe di Jepang, gue dapet kabar kalau salmon udah nggak ada. Dan gimana? Berat banget ya, harus tetap ngelanjutin trip sampai selesai 12 hari dengan kondisi seperti itu. Itu gue langsung, itu posisinya gue lagi di stasiun mau naik kereta, terus akhirnya nggak jadi pergi. Menangis dulu di stasiun, terus pulang, terus udah nangis saya seharian. Dan ya, ini di laut ya kita ya. Airnya hampir nyampe sini. Iya, gua nggak tahu ya mau ngomong apa. Cuman gua mau closingnya di sini gitu, di tempat ini. Karena di belakang ada Gunung Fuji, terus di sebelah sini ada lautan. Nggak kebayang sih kalau misalkan salmon nggak adanya pas gua di sana gitu. Maksudnya pas ada sama gua pasti kayak pusing dan bingung banget mesti ngapain. Ketika gua di sini ada keluarga sama teman-teman yang bisa ngebantuin buat kremasi salmon. Dan iya sih, sekarang salmon udah tenang ya. Terus mungkin juga maksudnya biar gua nggak repot dan pusing-pusing lagi, karena gue selalu kepikiran kayak hari ini dia udah makan belum selama trip ini, selama ninggalin dia. Cuman kayak gue udah nggak perlu worry untuk itu. Ya, salmon anak baik, dia nggak mau ngerepotin sampai saat terakhirnya. Terus gue juga sadar ya, cepat atau lambat saat ini tuh akan terjadi. Kayak dia akan pergi untuk selama-lamanya. Cuman gue nggak tahu ternyata secepat ini. Ya, jadi video ini mungkin akan nggak tahu ya, mungkin vibes-nya berbeda atau gimana, gue juga nggak ngerti ya. Karena kan gue tetap ngelanjutin jalan ya. Gue tetap ngelanjutin perjalanan dengan kondisi seperti ini. Kalaupun vibes-nya berbeda sama video Jepang yang biasa gue bikin, ya memang seperti itu apa adanya gitu. Nah, gue ada tato salmon ya di kaki gue sebelah kiri di sini nih.
Itu tato pertama gue yang lumayan gede. Jadi ya filosofinya tuh kenapa gue taruh di kaki, karena kan setiap gue jalan di rumah atau kemanapun Salmon kan selalu di bawah tuh, selalu muter-muterin kaki gue. Nah gue pengen misalkan suatu saat nanti ketika Salmon udah nggak ada dan dia sekarang udah beneran nggak ada, dia tetap akan bisa selalu nemenin langkah gue kemanapun gue pergi. Sekarang dia udah bisa bebas jalan-jalan ya, dan nanti kita jalan-jalan lagi ya Mon, semoga. As